Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muamalah Muslimah. Kali ini kita mau bahas fikih keluarga. Semoga teman-teman semua, baik yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga, bisa mendapatkan manfaat dari rubrik ini. Dan insya Allah kita akan bahas tema-tema hangat dan sangat dibutuhkan seputar isu-isu keluarga. Kali ini saya mau kasih tips ini buat para single-lillah atau buat para bapak ibu yang mungkin anak-anaknya udah besar dan udah siap menikahkan. Ada satu pertanyaan menggelitik sebenarnya yang menjadi inspirasi rubrik ini dibuat atau episode ini direkam. Ketika ada seorang jamaah yang bertanya kepada saya, mungkin nggak sih seseorang itu menikah tanpa pacaran gitu ya? Karena terus bagaimana cara mengenalnya kalau kita tidak melakukan pendekatan dengan lawan jenis atau tidak punya momen-momen khusus di mana kita bisa berinteraksi dan saling mengetahui satu dengan yang lain. Jawaban saya adalah justru tidak bisa pernikahan penuh barokah itu dimulai dari pacaran. Kenapa begitu? Karena love is blind. Kalau kita pacaran, maka yang terlibat dari interaksi laki-laki dan perempuan adalah emosi. Kalau sudah emosi, kita nggak bisa menangkap dengan tepat fakta yang kita butuhkan, misalnya kualitas dari si calon, baik itu laki-laki atau perempuan. Yang ada ya semua baik aja, semua indah aja gitu ya. Dan itu melanggar syariat karena tentu saja ada khalwat, perempuan dan laki-laki yang berdua-duaan tanpa mahram, ada ikhtilat, mungkin jalannya bareng-bareng tapi pasangan-pasangan begitu ya. Termasuk juga ada pembicaraan-pembicaraan yang tidak diperkenankan di dalam Islam. Lalu bagaimana solusinya kalau kita pengen menikah, pengen cari jodoh, tapi kita nggak boleh pacaran? Islam sebenarnya tidak mengharamkan kita mengenal lawan jenis, tetapi yang Islam batasi adalah caranya. Di dalam Islam ada sih satu terminologi yang dikenal yang kita sebut dengan ta'aruf. Ta'aruf itu apa sih? Ya kita mengenal lawan jenis tetapi dengan cara-cara yang diperbolehkan Islam. Pertama misalnya tidak boleh ada khalwat. Berarti tidak boleh berdua-duaan saat kita memang ingin mengenal satu dengan yang lain. Berarti ditemani mahram. Kalau di tempat-tempat terbuka bisa ditemani teman-teman kita sendiri yang memang punya tujuan untuk menemani kita agar nggak terjadi khalwat atau ikhtilat. Yang kedua, pastikan temanya gitu ya, tema-tema atau pembahasan-pembahasan yang memang spesifik berguna untuk proses kepada pernikahan, bukan melalui mekanisme pacaran di mana hawa nafsu terlibat, di mana syaitan ikut membisiki gitu ya agar kita sudah melakukan pendahuluan sebelum pernikahan. Jadi tentu saja ketika yang menjadi jalan adalah pacaran, kita nggak akan dapat fakta-fakta real gitu ya. Maka memang Islam menyediakan kemungkinan kita untuk bisa mengenal lawan jenis dengan cara ta'aruf tadi. Misalnya pertama kita bisa bertanya kepada orang-orang terdekat dari calon, karena biasanya mereka orang yang bisa memberikan gambaran kepada kita secara utuh calon seperti apa, kualitasnya, apakah dia punya mental illness atau enggak, punya utang atau enggak, bagaimana cara dia memperlakukan orang tuanya, pekerjaannya, kuliahnya, pandangan-pandangan keagamaannya, kualitas ibadahnya, persepsi-persepsinya tentang kehidupan, termasuk cara dia memandang perempuan. Misalnya kalau itu laki-laki, kita bisa bertanya kepada teman akrabnya, bisa bertanya kepada bibinya, bisa bertanya kepada pamannya. Kita akan mendapatkan informasi-informasi valid gitu ya, karena memang apa yang kita tanyakan sesuatu yang jelas berhubungan dengan karakter dia yang kita butuhkan untuk pertimbangan pernikahan gitu. Tetapi kalau melalui pacaran, coba lihat, semuanya jadi serba indah kan, padahal mungkin ada banyak banget sifat-sifat buruk dan tersembunyi yang tidak keluar ketika dilakukan dalam proses seperti itu. Ditambah sangat berbahaya, bisa memunculkan sampai kepada perzinahan begitu. Nah, dan para ulama tidak mengkategorikan ketika kita sedang menyampaikan kualitas seseorang yang ditanyakan itu sebagai ghibah. Misalnya teman-teman tanya ke saya, Ustazah Meti, tahu nggak akhwat ini misalnya bagaimana kualitasnya? Saya akan ceritakan apa ada yang saya ketahui. Misalnya dia prestasinya buruk di kampus karena jarang mengumpulkan tugas. Itu tidak aib, itu bukan ghibah. Kenapa? Karena saya menceritakan kepada seseorang yang punya niat untuk bisa melamar dia gitu. Maka tidak mengapa selama orang ini bisa menjaga rahasia. Jadi saya boleh menceritakan apa yang saya ketahui tentang kualitas akhwat tadi. Atau yang kedua, boleh nggak bertanya kepada orang yang bersangkutan? Boleh, tetapi tidak boleh khalwat. Cara yang paling gampang adalah datang ke rumah orang tuanya, ditemani mereka lalu ngobrol. Wah, tapi kalau nggak jadi orang tuanya kecewa dong, Us. Oke, kalau memang belum berani nyampe kepada orang tua karena kita masih melakukan penjajakan dan khawatir orang tua sudah punya harapan yang besar, maka kita bisa bertanya kepada dia, tapi ditemani oleh pihak-pihak lain yang membuat kita tidak berkhalwat. Dan yang kedua, yang bisa menjaga konten percakapan agar tidak menyimpang kepada aspek-aspek emosional, aspek-aspek yang penuh dengan hawa nafsu dan godaan
godaan syaitan. Misalnya bertanya tentang pemahaman keagamaannya, bertanya tentang ibadahnya, bertanya tentang pekerjaannya, bertanya tentang pemahaman dia tentang perempuan, perannya apa, tentang nafkah, tentang poligami, tentang bagaimana cara dia nanti mendidik anak, tentang karakternya, ya kan? Apa yang kita tanyakan sesuatu yang sangat relate sebagai bahan baku yang kita butuhkan untuk sampai kepada pernikahan. Coba bayangkan, apakah hal-hal seperti itu bisa kita gali melalui pacaran? Saya rasa 99,99%-nya lagi adalah bumbu yang berhubungan dengan hawa nafsu dan godaan syaitan gitu, bukan konten yang kita butuhkan. Sehingga buat teman-teman jangan khawatir ketika kita menjalankan prosesnya secara islami, insya Allah Allah akan mudahkan kita menemukan calon dan jodoh yang tepat karena dari awal kita sudah menjalankan sesuai dengan syariat Islam. Dan semoga barokah Allah turun karena dari awal kita menjaga betul agar tidak terjatuh di dalam maksiat. Jadi jawaban dari pertanyaan mungkinkah menikah tanpa pacaran? Sangat mungkin, bahkan harus demikian. Tinggal kita memahami saja bagaimana proses ta'arufnya secara syar'i. Kita lanjut ya di episode berikutnya untuk membahas kalau udah sreg mau lamaran bagaimana, atau kalau ternyata nggak sreg dan mau mundur itu bagaimana. Kita akan bahas sesi selanjutnya. Sampai jumpa di Fikih Keluarga berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.